Halo, selamat pagi kok. Selamat pagi, Ko Jevon. Iya, hari ini nama saya bukan Jevon, Iya nih, saya bukan perhatikan namun Jevon jadi Antomi. sad boy ya. Aduh, nama saya hari ini Jevon Sadboy Velocity. Kenapa? Ini harusnya kita setiap hari ini happy loh, Von. Aduh, tidak happy kok. Kenapa kok? Kenapa? Cerita-cerita. Jadi gini, udah dalam nih, jadi gini gitu kan. Langsung dalam. Langsung dalam. Jadi gini, kayaknya kehidupan sesuai dengan nama yang aku pakai hari ini ya kok ya, Jevon Sadboy Velocity. Kayaknya kehidupan romansku terganggu ini kok. Aduh. Kenapa nih? Kenapa? Nah, pusing kok cari jodoh kok. Ini yang terganggu kehidupan romansa Anda atau mental Anda kok? Kayaknya dua-duanya, Bang. Aduh, aduh. Enggak, tapi Kenapa? gini. Hah? Kenapa? Pusing cari jodoh itu maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau misalkan kokonya kan sudah punya pasangan nih kok ya. Kita ngomong sudah Mm-mm. stable lah gitu kan. Mm-mm. Nah, sudah stable. Nah, kalau saya sendiri ini kok lagi tidak baik-baik saja di dalam dunia romansa kok. Coba di-explain ceritanya gimana. Di-explain ceritanya gimana. Jadi ceritanya gini, minggu lalu itu ada satu viewers kita namanya Kenrick. Dia bilang, Oke. kok request ngomong soal romance kok. Jadi hari ini kita bakal bahas romance. Oke, Nggak nyambung oke. ya, nggak Nggak nyambung ya, nyambung, nggak nyambung. nggak nyambung. Ini saya nanya pengalaman pribadi Anda. Heeh. Oh, Heeh. pengalaman pribadi. Jangan Iya, dikulik dulu. Nanti kita dikulik dulu. pelan-pelan sambil kulik. Oh, Kita oke, oke. pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau Oke. dikulik sekarang nggak ada yang nonton, malah jadinya sad boy beneran. Ini nama Jevon Sad Boy Velocity cuma buat ngebet doang. Oh, Ya kan? ngebet. Tapi kan kenyataannya memang begitu. Jangan dibahas. Oh, jadi Jangan dibahas. oke. Jadi apa yang mau Ko Jevon ceritakan atau bahas nih di pagi hari yang indah ini? Di pagi hari yang indah ini beserta burung-burung berterbangan gitu ya, yang mau saya bahas adalah love is overrated. Waduh, Mm-mm. kenapa Ko Jevon bisa ngomong seperti itu? Karena menurut saya begini, Ko Filbert. Kalau kita mencintai seseorang dan kita maksudnya menikah dengan orang tersebut gitu ya. Mhm. Ya memang mungkin awalnya kita bilang dari lovey-dovey, cinta satu sama lain. Tapi yang membuat mereka bisa bertahan sampai kakek nenek, bertahan sampai maut memisahkan, tidak cukup hanya cinta gitu. Betul, to to fall in love, to feel that kind of love and romance itu sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat menyenangkan ya. betul, Pertama kali Coffee Bird ketemu dengan pasangan Coffee Bird, oh pasti ada deg-deg betul. betul. Mikirin tiap PDKT hari ya. PDKT ya kan, mikirin tiap hari, betul. Tuh. Betul. Betulnya kok kepaksa gitu kok. Ya, betulnya kok terpaksa gitu kok. Nah, ini internet saya. Emang internet saya Internet iya. ngelesnya pakai internet ya. Loh, Oke. enggak, kok Jevonnya tiba-tiba berhenti bergerak tadi. Oh, berhenti bergerak, seperti Iya, hati saya ya kok ya. Nah, heeh, jadi gini, betul. tadi bahas sampai mana saya lupa kok. Tiap hari dak-dikduk kalau PDKT mikir Oh ya kan iya, masih masih seneng lah ya. masih fresh gitu kan dia. Emang itu Tuh, sesuatu feeling yang sangat-sangat exciting gitu ya. Tapi at some point hubungan sudah berjalan, itu makin menghambar ya kan. Tapi pertanyaannya kenapa kok kamu masih bertahan kok? semuanya kuncinya cuma satu, Apa itu? adalah komitmen. Komitmen. Berarti apakah love itu overrated? Tidak, menurut aku. Menurutku iya. Kenapa? Kenapa overrated? Karena love itu hanya bagian dari, menurutku ya, secara simpel aja. Love itu hanya bagian permulaan dari keseriusan. Oke, Manusia ya butuh love, manusia butuh rasa itu untuk tertarik sama orang lain, tapi di perjalanan sampai kehidupan di kemudian harinya, hanya love itu nggak bisa mempertahankan hubungan tersebut. Makanya kenapa aku bilang love itu overrated. Kalau kau Filbert, kenapa kau bilang love itu gak overrated sih? Kok Zevon? Nah, itu kenapa? aku setuju satu sisi,
di mana Coach Jevon bilang ya itu cuma awal-awalnya menyenangkan, love itu ada gitu kan ya. Seiring Mm-mm. berjalannya kita ngomong bertahun-tahun sudah berjalan, lama-lama ya pasti memudar lah ya. Istilahnya bukan Pasti. love-nya menghilang tapi lebih ya udah kita get used to it gitu kan ya. Iya. Mm. Sudah nggak ada yang istilahnya menaikkan endorfin kita atau istilahnya adrenalin kita gitu lah ya. Betul. Eh, nah, makanya di titik itu tinggal masalah komitmen, ya kan? Apakah Mm-mm. kamu masih mau melanjutkan terus, atau kamu mudah berpaling ke sosok yang lain, ya kan? Iya, Yang betul. Betul yang sekali. istilahnya menarik lagi nih, padahal ya sebenarnya semuanya berulang-ulang gitu-gitu doang, ya kan? Betul, betul, betul. Tapi, Ko Jevon pernah tahu nggak term ini crushing all over again? Aku tidak pernah dengar Coffee Bird, bisa tolong di-explain. Karena saya sad Nah, boy, dan oh, saya sad mainnya boy ya. Velocity. Jadi nggak paham kalau ginian. Joget dulu dong, Bang. Geli, nggak mau bang. Cringe, cringe juga. Oke, jadi istilahnya tuh gini, walaupun kayak ya udah kita udah normal-normal aja, biasa aja, nothing special anymore, tapi em, pasti adalah period-period atau momen-momen di mana kamu ngelihat cewek ini, pasangan kamu ini kayak oke, ya kayak ini misalnya kayak ini alasan gue suka sama lu gitu loh, kayak oh di remind lah istilahnya, oh iya, this is why kayak kita bertahan terus sama dia gitu loh. Entah mungkin dari kagum, entah mungkin kayak gemes atau happy atau apapun itu selalu ada sih momen-momennya buat aku. Berarti dalam artian sudah jalan berapa lama memudar, tapi tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang exciting lagi di pasangan Yang kita gitu. klik di saat itu aja mengingatkan kita lagi that's kayak the reason kita ada sama dia gitu loh. I see, I Heeh, see, I see, I betul. see, I Dan see. menurut aku, walaupun semuanya tinggal jatuh ke komitmen, tapi di Mm-mm. situ juga makanya menurut aku kayak kalau kamu udah memutuskan oke you fell in love with someone, terus kamu mau menjajaki ke step selanjutnya yang lebih serius, kamu mau jadian sama dia, start a relationship dengan dia, kamu juga tahu di saat itu juga kamu oke you sign a contract where you are responsible, kayak lu mengambil tanggung jawab untuk istilahnya lu udah nggak bisa egois lagi, lu udah harus berkomitmen, lu udah harus banyak lah hal yang berubah istilahnya kan. And Betul. that's what is called love gitu loh. Bukan cuma Saya di saat-saat awal yang senang. Saya setuju dengan poin Coffee Bird yang Coffee Bird bilang bahwa kamu ketika apa sudah sign kontrak ya dalam artian sudah jadian sama orang, berarti kamu harus berubah. Bukan berubah dalam arti berubah demi itu orang, tapi berubah menjadi lebih baik demi itu Betul, orang. demi itu orang. Dan bukan cuma kamu loh yang berubah, pasanganmu juga harus berubah. Betul. Jadi ini Karena kayak two ways relationship kan. hmm, karena menurut saya sendiri kok, kita jadi manusia gitu ya, pasti punya ego. Kita jadi Mhm, manusia pasti punya habit. Kita jadi manusia pasti punya apa ya? Hal-hal yang nggak kita sukain lah di diri orang, setuju. ya kan? Itu pasti. Tapi pertanyaannya gimana kamu kompromi, gimana kamu mengadjust itu semua, gimana kamu bisa punya satu common ground yang bagus dengan pasanganmu, itu yang harus diperhatikan. Dan menurut saya sendiri ada dua hal yang bisa membuat kita punya satu common ground yang sama. Apa itu kok? Satu communication pasti ya. Pasti. Nggak mungkin orang datang misalkan kayak, Beb, aku nggak suka ya kamu chat cewek malam-malam gitu kan. Ya mungkin kalau cewek itu yang tak chat mamahku, Oke. ya kan? Kan itu zonk Mhm. banget kan gitu loh. Haha. Nah itu. Ya maksudnya kalau misalkan chat sama sama cewek lain ya aku tidak membenarkan hal itu. Kecuali kalau memang itu pure karena kerjaan ya, yang Mhm. harus dilakuin kerjaan atau memang ya itu masing-masing diri sendiri lah, itu perspektif orang masing-masing ya. Betul. Nah, yang kedua tadi aku bilang kan communication kan. Dengan cara misalkan pacarmu, pasanganmu, atau suami istrimu, kamu langsung gituin, pasti marah dong. Mhm. Kenapa nggak tanyanya approach-nya gini, Beb, itu kamu chattingan sama siapa? Oh ini teman kantor, gitu kan. Oh malam banget gini, emang dia nggak ada kerjaan atau gimana gitu kan. Oh ya ini karena masih bahas besok ada meeting, kan gitu kan. Dan itu kan Mhm. lebih enak dikomunikasiin. Atau bahkan kalau misalkan kamu benar-benar terbuka, ya ini loh Beb, tak tunjukin.
ini emang chatnya emang profesional aja. Kan Hmm, saling terbuka, cara komunikasinya kan bisa digiring ke sana. Itu kan lebih sehat betul, kan. betul. Ya. Yang Dan kedua, hmm, dan gimana? Sorry. lanjut dulu Pak Jevon. Ya, dan kalau saya pribadi nih kok, HP Hmm, saya kalau untuk pasangan itu nggak saya lock. oke, Ya, kenapa nggak saya lock? Karena ya ya udah terbuka aja. Jadi betul, kamu bisa lihat aku nggak cheating. Gitu. Ketika betul. kamu ngerasa ragu, tak tunjukin semua. Mm-mm. Karena itu cuma Ya, bisa terjadi kalau kamu udah yakin kayak ya emang gua nggak cheating, gua nggak melakukan apapun itu ya kan. ya, dari mantan, aku kan punya 3 mantan. Mantan per... Banyak banget tuh. bentar dulu. Oh, benar. Tapi masih set boy velocity. Iya sayangnya ya. Nah, sama mantanku yang pertama, mantanku yang kedua, mantanku yang ketiga, itu aku nggak pernah log HP. Jadi ketika mereka mau ngecek HP ku ya udah, beneran aku HP, misalkan aku lagi date sama mereka ya, itu aku defenseless kok. Hmm. HP aku taruh aja. Mereka mau ambil, mau cek, silahkan toh nggak ada apa-apa gitu kan. Hmm. Chattingan juga paling sama teman-teman sekolah. Ini kamu mau buka chattingnya ya silahkan gitu. Again, Itu yang karena aku apply. lu nggak ada ya emang nggak ada maksud jahat gitu kan, lu nggak melakukan Memang, apa-apa kan. That's memang, why lu memang. bisa melakukan itu, ya kan. Mm-mm, mm-mm. Itu satu kan dari cara komunikasinya yang baik dulu Hmm. nih. Baru yang lainnya possibility-nya terbuka. Tadi seperti Hmm. yang aku analogikan, kamu datang langsung marah-marah, mana ada orang yang mau sih gitu loh. Betul. Hmm. Yang kedua apa kira-kira kok? Mungkin kalau menurutku ya, Hmm. em, hubungan timbal balik dan kayak kesamaan sama-sama mau bertumbuh dan menjadi lebih baik. Itu didasari dari apa? Hmm. Kayak komitmen, no? I think respect. Oke, make sense. I think respect. Ketika kamu respect each other gitu ya, berarti kan kamu kayak menaruh satu 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 feeling di mana aku tidak mau ini orang terluka, betul? Betul, Dan agar orang ini tidak terluka, aku harus menjadi orang yang lebih baik dan kita betul. bertumbuh bersama. Dan ketika respect each other itu, ketika aku respect kamu, otomatis aku nggak mungkin cheating dong, Iya. ya kan? Kedua, Mm-mm. otomatis aku akan bertumbuh. Otomatis masing-masing akan dikomunikasikan supaya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Gitu. Tapi Mm-mm. yang jadi masalah ketika respect ini cuma dipunyain sama satu orang, bukan dua-duanya. Betul. Itu Itu yang berat karena kan baik lagi love is two-way relationship kan. betul, 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 Ketika betul. cuma one-sided ya that cannot work anymore. Ya, tapi begini, balik lagi, kenapa poinnya aku bilang love itu overrated? Mhm. Karena kadang orang in love itu jadi bucin. Ya, betul. Dan pacaran, kalau kamu bucin, biasanya salah satu tidak ada respect kayak satunya. Oke. Paham maksudku ya? Bukan bukan berarti semuanya begitu. Maksudnya kalau kamu Mm-mm. bucin ngejar-ngejar, kamu pun diterima gitu ya. Bisa jadi satunya tuh nggak punya respect ke kamu sebenarnya. Make sense. Ya, ya. Aku juga pernah ngeliat istilahnya kejadian lah temanku yang kayak gitu. Bisa diceritain? Ya Oh, kita untungnya bukan samarkan lah ya. untungnya bukan Kojefon sih. Bukan saya. Iya, jadi ini kejadiannya ya si ceritanya namanya si siapa ya? Dani gitu ya. Ya kita ngomongnya Dani ya. Dani ini nama samar jauh banget lah. Namar samar jauh banget. Heeh. Si Dani Berarti ini mungkin nama aslinya siapa? Tono. iya bisa jadi. Tono bisa jadi. Iya, jadi Oke ya. Si Dani itu tuh ngejar cewek, misal kita namain si Bella gitu ya. Bella. Nama aslinya Iya. siapa? Ling Ling. Iya, Ling Ling betul. Ling Ling. Enggak. Oke ya, lanjut. Oke. Si Dani ngejar Bella ini udah cukup lama. Dan pada akhirnya dia memutuskan kayak buat oke gue mau nembak nih cewek gitu kan. Hmm. Si Bellanya ini orang yang tipikal friendly banget istilahnya. Jadi kayak sama banyak cowok tuh friendly gitu loh. Termasuk sama Hmm. gua pun saat itu juga kita temen gitu loh. Asik Ya. soalnya orangnya. Nah terus si Bella ternyata nolak gitu loh. Oke. Padahal si Dani udah effortnya udah ekstra banget lah ceritanya kayak beliin boneka apa gitu kan. Hmm. Heeh. Tapi si Dani nggak mau nyerah. Dia masih terus lanjut deketin walaupun udah ditolak. Dan setelah jalan berapa lama itu akhirnya dia coba nembak lagi dan Bella nerima.
Hmm. Out of Heeh. kasihan loh berarti ini. Itu yang gua rasain dan gua tebak. Oke. Heeh, out of kasihan atau mungkin out of nggak enak gitu ya lebih tepatnya ya. Bukan Ya. kasihan. Heeh. Dan ya udah akhirnya berjalan lah hubungan itu, cuma ya at the end of the day hubungannya seperti itu tidak akan bertahan lama, ya Dan kan? apakah sekarang masih jalan? Enggak, udah Oke. cukup lama sih putus. Ya balik lagi karena nggak tahu ya, menurut gua walaupun kadang orang bilang cewek itu bisa luluh dari effort ya istilahnya ya. Enggak sih menurut gua sih. Kayak emang ya istilahnya kalau lu emang nggak suka, what the hell yang bisa bikin lu tiba-tiba jadi suka sama nih orang kecuali nih orang Ah, tiba-tiba banyak duit gitu kan. aku sangat-sangat setuju dengan statement Ko Filbert. Karena dari sekarang prinsipku ya, dari karena pas relationship segala macam ya, dan aku Mhm. cerita-cerita aku ngejar cewek segala macam, aku menemukan bahwa it's either you like me or not. Betul, Kalau kamu memang suka sama aku ya udah good. Kalau kamu nggak suka sama aku tidak akan mencoba untuk membuat kamu suka sama aku. What a joke, man. betul. Kecuali, kecuali si Dani dan Bella udah nih Dani ditolak, terus mungkin berjalan 4-5 tahun kemudian mereka udah nggak kontak, tiba-tiba ketemu lagi kontekan lagi, itu baru bisa beda cerita. Aku Tiba-tiba kan pernah mereka baca, udah berubah kan. hmm, aku pernah baca, aku pernah baca kok di satu artikel aku lupa, aku baca ini bertahun-tahun lalu. Mhm. Ada yang ngomong gini, kalau misalkan kamu di friendzone sama seseorang, ya, kamu bisa meng-unfriendzone orang itu setelah 6 bulan no contact. Minimal 6 bulan no contact. Karena di 6 bulan itu orang pasti berubah. Betul. Image-nya dia ke kamu berubah itu kayak di reset ulang lagi. Mhm. Nah, setelah 6 bulan itu berjalan, nah itu terserah kamu. Kamu mau caranya gimana, itu kan tanggung jawab kamu kan. Jadi Ya, dan ada reset buttonnya tiap 6 bulan itu. Jadi untuk minimal. minimal, minimal. Jadi untuk para cowok-cowok ini yang kerasa di friendzone sama cewek ya, udah lu nyerah aja 6 bulan lagi lu kejar lagi udah. Tapi lebih lama lebih bagus karena kan balik lagi Lebih kan lama bagus. you have to take time buat improve yourself juga. Ya Ya, kan? betul, Ada betul, betul. alasannya biasanya cewek nggak suka either emang nggak cocok atau memang lu itu belum di levelnya dia mungkin gitu ya. Mungkin. Jadi Dan ketika lu bisa level level up yourself, lu bisa improve yourself, mungkin takes 1 or 2 years, it's okay gitu kan. Kalau emang hmm, jodoh lu kan dia ntar ntar masih single juga pada akhirnya hmm, pas lu ya, approach lagi. Dan kalau emang dia ngeliat lu udah valuable, dia ngeliat lu udah improve so much, dia ngeliat lu udah cocok sama dia ya, that's it gitu kan. sebenarnya pesannya simple sih. Jadi a man of value. Betul, betul. Jadi a man of value. Ini kita nggak cuma ngomong soal duit ya, macam-macam, Mhm. macam-macam perspektifnya macam-macam. Entah di confidence, entah di look. Look di sini bukan muka, bukan berarti aku nyaranin kalian untuk operasi muka ya, operasi plastik bukan. Tapi di look dalam artian you take care of yourself at least. Betul, setuju. Mm-mm. You take care of yourself, you take care of your appearance, ya kan? Betul. Nggak ngasal. Mm. Heeh. Betul, betul. At least wangilah, mandilah kalian. Betul. Dan at least make effort gitu loh. Kayak ya udah minimal kayak kerenin rambut lu, berpakaian lebih proper, ya kan? Olahraga. Olahraga, betul. Nggak harus kurus, nggak harus six pack. Yang penting olahraga. Olahraga, Jevon. Olahraga, Filbert. Kemarin saya lari. Hari Oke, ini saya beresin rumah. Saya beresin rumah oke. 4 jam. Mantap, a Di man of value. Man of Value. Di Bandungan. Kemarin saya liburan. Jadi yang nggak tahu kemarin aku ada liburan ke satu daerah namanya Bandungan. Itu tempat kayak puncaknya Jakarta lah kita bisa bilang itu. Ini puncaknya Semarang. Nah, Betul. di sana, kamu tahu aku di sana tinggal 3 hari. Aku olahraga 2 hari, bos. Keren. Lari keliling lapangan, bos. 25 lap. Wih deh, tidak seperti Jevon yang saya kenal. 25 lap, bos. Oh, Niat. keren, keren. Betul, jadi ini adalah bagian dari yang lu lakukan untuk improve yourself kan. Betul. Bukan berarti kamu harus kurus loh ya, tapi at least kamu Hmm, sudah mencoba, you try everything that you can gitu to keep up with the things. Olahraga jelek nggak? Enggak, betul, olahraga betul. bagus. Kamu dapet cewek atau nggak dapet cewek gara-gara olahraga, tetap aja olahraga itu bagus. Betul. Tuh. Setuju. Jadi a man of value ya, bukan jadi simp. Kalau kita kan ngomong sekarang kan simp kan. Betul. Nah, jangan Sim jadi simp. sekarang. Jangan Ya, jadi simp. ya Jangan jadi simp. kerjanya cuma ya udah deketin cewek mulu gitu kan.
Iya, yang kayak ceweknya minta apa diiyain semua gitu loh. Tapi kita Hmm, mesti hmm, ngerti hmm, loh. hmm. Kadang kita kasih cewek sesuatu itu harus kita perhitungin juga. Oke. Harus kita perhitungin juga. Kalau di struktur pikiranku gitu ya, kadang aku bisa Mhm. mikirnya gini, aku kasih kamu ini, gitu ya. Memang karena aku pengen atau cuman karena aku ngesim sama kamu, paham kan? Paham nggak? Jadi kalau misalkan aku ngasih kamu, misalkan nih, ini cewek, contoh lah kita ngomong. Kita contoh ngomongin, aku butuh ini dong, tolong beliin, gitu ya. Hmm. Aku butuh ini, tolong beliin. Aku akan pikir satu framework. Kalau aku kasih kamu ini, memang karena memang karena aku pengen ngasih, atau cuman effortku untuk impress kamu. Oke. Itu yang pertama aku pikirin. Kalau misalkan ini cuman effort aku cuma untuk impress kamu, most likely aku bilang no. Atau kamu harus ngelakuin sesuatu dulu supaya tak kasih ini. Hmm. Contohnya, contohnya, oh aku lagi berusaha nyembuhin, nyembuhin, nyembuhin apa ya? Kita contoh paling gampang ya sakit apa ya? Sakit mah gitu ya. Oke. Ya udah aku akan nge-challenge kamu. Aku akan nge-challenge kamu misalkan kayak eh, aku kasih kamu waktu 1 bulan gitu ya, 1 bulan. Kamu nggak makan pedes atau nggak minum kopi atau apalah itu. Ini ini motivasi ya. Jadi motivasi to earn that gitu. Hmm. Aku tipikal cowok yang kayak gitu soalnya. Hmm. Aku bisa kasih kamu, tapi kamu harus do something good. Bukan ke aku ya. Kalau itu kan kayak tanda kutip kamu jual jual diri ke aku, bukan. You do something good for yourself for your improvement. Oke. Termasuk mantanku ketika aku lihat dia ada sesuatu yang nggak beres di hidupnya gitu ya. Adalah ini kita nggak usah cerita terlalu dalam ya atau mau diceritain. Hmm. Hmm. Nggak Diceritain usah. nggak masalah ya. Nggak masalah sih sebenarnya kalau ini. Ya Nah, mungkin gambaran besar ya. gambaran besarnya intinya dia tuh addicted to coffee intinya gitu. Oke. Addicted to coffee eh, itu sampai kesehatannya udah berpengaruh dan kata dokter kalau dia nggak stop itu akan membahayakan sampai ke nyawa intinya gitu. Oke. Nah, di poin di mana aku khawatir dong pasti kan. Itu aku bilang sama dia gini, kamu stop kopi. Padahal dia 1 hari itu bisa minum kopi 6 gelas, 7 gelas. Bro, itu Se-addicted itu. kacau. Kacau, kacau banget. Kacau banget. Ya, aku khawatir dong, karena sudah menyangkut kesehatan dan menyangkut nyawa nih. Ya. Hmm. 1 hari aku bilang sama dia, ya udah gini aja deh, kamu nggak minum kopi selama 1 bulan, aku kasih kamu hadiah. Oke. Hadiahnya apa? Aku nggak bilang sama dia karena memang waktu itu tidak ada yang kepikiran gitu ya. Hmm. 1 bulan itu benar-benar aku pantau. Kamu minum kopi apa enggak? Kamu minum kopi apa enggak gitu loh. Kalau misalkan kamu ada minum kopi pun, kamu ngomong sama aku. Hmm. Alasannya kenapa? Biar aku tahu gitu ya. Dan dia juga ada bilang, ini aku minum kopi karena harinya aku nggak kuat. Hari ini Hmm. aku kerja, eh, hari ini aku kerja dari pagi, dia harus nemenin tamu dari Jepang or something gitu lah. Hmm. Nah, dia minum kopi. Ya udah, aku maklumin. Memang kamu nggak kuat kan? Ya udah, one time ya. Hmm. Lanjut besok. Udah, lanjut, 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 lanjut. Sampai at some point, dia berhasil selesai challenge, aku kasih itu hadiah. Oke. Tapi dari itu masih tak pantau, dia ada ngurangin kopi nggak? Misalkan dia minum kopi pun 1 bulan 1 kali, gitu kan? Oke, nggak Hmm. apa-apa. Ini minum kopi nggak apa-apa, tapi next jangan. Sama aku pantau dia kesehatan dia. Kalau dia ada improvement di kesehatan, oke, kamu minum kopi sedikit nggak apa-apa. Hmm. Sampai di satu poin, ini kan karena aku sudah mantan juga, sudah putus ya. Dia kan main dating apps. Hmm. Ada satu temanku, itu ketemu dia di dating apps, di screenshot, Oke. dikirim ke grup. Mm, Ah. dikirim ke grup. Ya, harusnya kamu tahu lah ya. Nah, Ah. yang aku perhatiin satu, di dalam bio-nya dia tulis apa? FYI atau gimana aku lupa bahasanya. FYI, I'm not drinking coffee. Oke.
Jujur, aku seneng. Kenapa aku Oke. seneng? Kenapa aku seneng? Karena aku sudah berhasil. Ini kita bukan ngomong soal seneng-seneng secara love ya, karena sudah mantan Ya. juga. Heeh. Aku seneng aku bisa merubah hidup orang, membuat membuat hidup orang itu terlepas dari dengan aku atau tidak. Dia bisa punya hidup yang lebih baik, dia punya bisa kesehatan yang lebih baik dan longevity yang lebih baik. Aku seneng gitu dan aku ngerasa kayak ya it's a good thing for you, you know, I'm happy for you. Keren, keren. Itu contoh. Dan di mantanku yang lain juga ada ya contoh yang kayak gitulah. Aku ngelihat dia problemnya apa, kita motivasi kayak gitu. Itu kalau approach dari aku sih. Jadi you want something, aku akan kasih kamu. Ya, pertama pemikiranku, apakah aku akan kasih kamu ini karena aku ngesim atau memang aku mau kasih kamu ini. Kalau aku memang mau kasih kamu ini secara tulus tanpa ada embel-embel ngesim, aku kasih. Tapi kalau aku ngerasa aku kasih kamu ini terlalu sim, aku akan bikin kamu di area hidup kamu yang kamu ngerasa kurang oke. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Sampai satu milestone aku kasih kamu reward. Oke. Itu dari aku sih kok. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa dibilang ada kesamaan dengan perbedaan. Oke, gimana kok? Mm. Karena ya balik lagi kita namanya relationship yang seperti kita bahas tadi, kita mau sama-sama bertumbuh, improve lebih baik lagi ya kan. Karena kalau Iya, cuma salah satu, ya itu menandakan kalau yang satunya tidak respect relationshipnya dan yang kedua adalah ya memang belum siap untuk melangkah lebih lanjut untuk lebih serius, istilahnya kan gitu kan ya. Belum mature betul, enough betul, lah ya. betul, betul. Ha-ha. Nah, kalau aku punya prinsip gini. Aku mau nanya ke Jevon dulu nih. Untuk Hmm. approve istilahnya statement aku ini ya. Iya, oke. Dan aku yakin Ko Jevon pasti iya. Us men are simple. Kita nggak butuh Hmm. duit banyak. Kita tahu milestone kita segini. And we can easily achieve that buat live a comfortable life. Ya kan? Iya, hmm. Tapi semuanya berubah ketika kita punya cewek. Karena kita harus jauh, achieve jauh banget di atas yang kita mau. Ya kan? Untuk Betul, memberikan hidup yang baik. Ya betul, kan? Jadi, betul. kalau buat aku sendiri, aku udah hampir mencapai titik di mana, oke, aku bisa semi retire. Hmm. Saat ini aku udah hampir mencapai titik itu. Hmm. Aku udah nggak butuh istilahnya kerja keras banyak-banyak lagi. Aku udah bisa hidup yang aku mau, hidup yang cukup enak. Tapi baik lagi karena aku sign a contract beberapa tahun lalu dan aku harus responsible, ya kan? Yes, Aku betul harus sekali. bertanggung jawab. Aku punya istilahnya satu orang ini yang aku pertanggungjawabkan untuk aku provide juga. Betul, Doesn't matter betul, dia butuh atau enggak, tapi aku harus provide dia, ya kan? betul, Karena aku pun mencari orang yang bukan butuh cowok untuk di provide. Aku nggak mau cewek betul, kayak gitu. Itu cewek of no value for me. betul, Aku mau betul. Aku cewek setuju. yang, ya kan? Aku mau cewek yang bisa hidup sendiri. Sebenarnya nggak butuh kita. Tapi ya Yes. memang karena kita saling fall in love aja, ya kan? Kita Iya, betul, saling betul, punya betul, betul, komitmen, betul. ya kan? Betul, 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 betul. Mm-mm. Nah, Karena tapi, kalau ya, tadi udah dulu. menyinggung sedikit yang Kofi berbilang soal yang cewek yang dicari ya, kriteria yang saya Mm-mm. dicari ya. Karena kita kita punya satu mindset di mana kita kita ini bersatu bukan karena aku butuh kamu secara finansial dan bergantung, tapi kita bersatu karena memang kita mau bareng-bareng dan berkembang kan itu. Betul, karena pada akhirnya cinta itu kan supaya kita bisa grow all together, kita bisa saling menemani, ya kan? Betul. Itu doang. Secara finansial kita mau jadi lebih kuat malah kan. Bukannya Yes, satunya menggiring satunya, nggak bisa kayak gitu. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Betul. That's why kita Mm-mm. butuh independent woman sebenarnya. Yes, betul. Tapi di mana kalau bisa si independent woman ini kita jadikan nggak perlu kerja keras. Aku yang provide, Nah, ya kan? itu dia. Betul. Di situ. You got Nah, the point. Nah, ya kan? you got the Nah, point. Nah. aku rasa cowok yang bertanggung jawab punya pandangan tuh seperti ini semua. Yang bertanggung jawab ya. Bro, tapi sorry, aku mungkin agak sedikit disagree ya. Untuk kriteria Mhm. cewek, iya kita sama. Tapi itu nggak applies untuk semua cowok. Iya, Ya betul. maksudnya kalau ini tidak menyalahkan pihak yang, oh ya aku mau cewekku tidak independen ya, tidak masalah juga Nggak sih. masalah, benar. Cuman kalau kita dari
aku sama Covilbert ya pengennya gitu, preferensinya kita gitu gitu. Mhm. Nah, cuman aku setuju sama Covilbert yang tadi bahwa kita cowok yang bener tuh pengennya provide, entah kondisi ceweknya gimana gitu. Itu kan Betul, nunjukin kita komitmen dan tanggung jawab, itu aku setuju. Cuman aku mungkin speaking untuk orang-orang yang punya preferensi yang berbeda. berbeda gitu ya. Mhm. Betul, Kan betul. orang punya ideologinya masing-masing lah. Kebetulan nih aku sama aku Betul. bersama gitu. Heeh, dan nggak ada yang salah lah ya. Hmm. Heeh. Nah, dari prinsip itu, kalau aku punya prinsip tuh gini, ya udah, aku kerja keras, semua duitku itu semua jatuhnya juga buat siapa sih? Ya udah buat dia gitu loh. Ya, buat family kan. Heeh. Nah, Hmm. that's why kalau misalnya ini cewek mau apa, butuh apa, selama buat aku ya, di sini selama dia bekerja keras, dia bertanggung jawab, dia mengerjakan kewajibannya juga, dia tetap masih istilahnya menunjukkan dia nggak butuh aku, istilahnya Hmm. gitu gitu tuh. Dia Hmm, bisa hmm, hmm. berdiri sendiri kok, tapi dia pengen itu dari aku pasti kasih. Karena Ya, baik lagi semua duit aku pasti buat jadi dia. Baik yes, lagi betul. karena aku nggak butuh banyak dan aku Betul. hampir mencapai titik di mana oke semua kebutuhan aku udah bisa masuk dari passive income. Hmm. Sisanya udah buat have fun. Nah, titik di mana aku single, have fun itu banyak. Tapi kalau aku udah istilahnya punya relationship, have fun aku adalah menyenangkan dia, memprovide dia, iya kan? Sebenarnya kita makhluk simple kok. Iya, kita nggak butuh banyak kok. Happy wife, happy life. Betul, But we need to find a good wife. betul, Yes. betul, betul, setuju. Nah, that's why kalau aku sih ya, selama dianya sendiri bertanggung jawab, dianya sendiri masih berusaha, apapun yang dia mau aku kasih. Hmm. Tapi istilahnya dianya mulai loose, istilahnya kalau misal, tapi ini nggak pernah terjadi sih karena jujur cewek aku lebih pekerja keras dari aku. Yang kadang Serius? seriusan, yang kadang aku sampai Wow. harus ngerubah mindsetnya dia kayak zaman sekarang tuh nggak bisa kerja keras tok. Zaman sekarang tuh harus kerja pinter. I see, ya betul Kamu betul. kerja keras itu cuma istilahnya capek-capekin diri sendiri. Hmm. Kamu harus ngimbangin kerja keras dengan kerja pintar. Kadang aku harus ngingetin dia itu. Karena dia Hmm. terlalu kerja keras. Gitu loh. Heeh. Nah, Tapi makanya itu kerja nggak keras, pernah. tapi kerja keras semua orang harus dong. Harus. 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 Tapi kenapa nggak kamu kerja keras sambil kerja pintar? Sehingga kamu bisa menurunkan load kerja keras kamu. Dinaikkan dengan kerja pintar. Dan Nah kamu bisa itu, menggunakan energi dan time kamu untuk istilahnya menyeimbangkan work-life balance kamu. Ya nah kan? itu, ya itu yang paling penting sih Pak. Mhm. Baik Yang lagi paling sekarang penting work sih. smart lebih penting Betul menurut betul aku. betul. Both kita harus balance lah ya kita bilang. Betul, harus balance. Oke, itu kan Jadi preferensi begitu. dari Covilbert kan tadi kan. Mhm. Ya. Heeh. Tapi gini kok, pertanyaanku satu. Aku punya satu kejadian di mana ini kejadian real ya, kejadian real ya. Oke, Di mana love itu doesn't exist, tapi bisa bertahan sampai mau memisahkan. oke, ceritain. Ceritain dikit ya. Mhm. Ini agak personal soalnya. Ini kejadian real kehidupan Real kamu life, atau? real life di kehidupanku. Oke, Nenekku. oke. Ya, nenekku itu waktu itu sempat cerita sama aku, lagi Mhm. ngobrol-ngobrol gitu. Aku tanya pasnya dia, kok bisa nikah sama kakek gitu dulu pacarannya gimana kan gitu. Hmm. Nah, kakekku tuh tipikal orang yang sebenarnya tidak bisa keluar malam karena kondisi kesehatan. Jadi Mhm. dia akan keluar itu maksimal jam 7 malam itu pulang. Mhm. Jadi selama pacaran sama nenek aku itu tuh diajakin nonton bioskop itu sekitar jam sore jam 4 jam 5. Nanti kalau sudah nonton jam 7 tuh sudah diantar pulang. Oke. Ya. Dan kakek aku tidak merokok. Mhm. Dia tidak merokok karena kondisi kesehatan. Nah, pacaran yang seperti itu sebenarnya nenekku juga kurang oke ya. Kenapa? Karena maksudnya kok cuma diajak gitu tok gitu loh. Dan itu Ah, cuma weekend, cuman hmm. weekend. 1 hari 2 hari cuman ketemu, nonton, balik gitu. Terus mereka berdua pacaran nih. Mereka berdua pacaran. Terus mereka putus. Aku lupa ceritanya gimana mereka putus. Terus nenek aku ini pacaran sama orang lain. Sudah mau dilamar, sudah mau merit,
Tapi karena satu kejadian cancel intinya gitu. Oke. Nah, terus tiket 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 kakek aku ini balik gitu loh. Dan pacaran lagi dan nikah. Kamu tahu aku pertanyaannya sama nenekku apa loh? Kok mau balik lagi sama kungkung? Ya, kakek gitu kan. Hmm. Ya, kayaknya orangnya oke kok. Kayaknya orangnya oke kok. Oke. Terus aku tanya, loh, pas nikah itu tuh, nenek itu tuh cinta sama kungkung nggak sih? Hmm. Jawabannya dia apa? Ya enggak. Oke. Dan itu bertahan sampai anaknya tiga. Dan berumur semua. Hmm. Sampai kakekku meninggal. Terus Itu cerita real. dia menikah karena apa? Karena dia ngerasa ini orang oke. Udah itu toh. Ya, berarti artinya apa? Dia punya respect. Ya. Jadi makanya kenapa tadi aku bilang sama Ko Filbert, poin kedua respect. Aku percaya dengan hal itu. Tidak perlu love yang sampai menggebu-gebu. If you fall in love, it's good gitu ya. It's a good feeling. Tapi ada satu underlying feeling, underlying konsep di mana respect itu lebih penting daripada love. When you respect someone, secara alam bawah sadar you will love that person. If you cannot respect this person, sampai kapanpun you will never love this person. Aku setuju di bagian itu. Aku setuju di bagian itu. Mm-mm. Heeh. Tapi, Em, em, karena respect itu adalah yang mendasari kita berkomitmen. Makanya kamu tadi bilang kayak ya itu bertahan sampai sampai selesai gitu kan mm, istilahnya kan. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama komitmen gitu loh. Sedangkan kalau orang yang cuma ya udah fall in love, istilahnya masih belum mature enough ya, belum dewasa. Mereka fall in love tapi nggak punya komitmen. Ketika mereka mulai ngerasa jenuh, bosen, komitmen itu nggak ada. That's why orang-orang zaman sekarang makin kesini makin banyak yang selingkuh, cheating, ya kan? ya betul, betul, Karena betul. makin banyak orang zaman sekarang tuh yang istilahnya mereka maunya instant gratification balik lagi ke sini. Iya, Iya kan? Mereka tuh mm, maunya ya udah gue selalu merasa happy. Padahal enggak, love itu nggak selalu tentang happy. Love itu kadang lu harus suffer together gitu loh, ya kan? happily after, happily after, Ever happily, after. happily ever after doesn't exist, bro. Betul, betul. You Hanya have to didongeng. you have to make that gitu loh. Kalau lu mau Kamu happily pernah, ever after, lu mm, harus bikin itu. Itu bisa kamu aja kan, ada. kamu pernah ngerti ceritanya Cinderella habis nikah sama pangeran nggak? Enggak, kenapa? Kamu pernah ngerti ceritanya Snow White habis nikah sama pangeran nggak? Enggak, Bang. Soalnya saya Nggak nggak juga wibu. kan? Heeh. Snow White bos. Nah, kamu pernah ngerti ceritanya apa lagi? Apa lagi? Apa? Ya itulah yang cerita dongeng-dongeng itu Kenapa? nggak ngerti kan? Enggak. Nggak ngerti ya. Aku juga nggak. Terus Setelah mereka nikah sama pangeran, aku juga nggak tahu ceritanya. Tapi aku yakin itu nggak happily ever after itu. Pasti ada tengkar-tengkarnya, pasti ada bingung pas ada ngurusin masalah. anaknya, pasti itu Mhm. dongeng doang. Betul. Ya karena kan cerita anak kecil dibuat untuk yang positif, Mm-mm. ya kan? Heeh, Iya ya, betul betul betul. ya pada akhirnya sih nggak ada sih yang kayak gitu dan sampai kapanpun itu cuma bakal jadi lingkaran setan kalau kamu masih decide untuk oke gue nggak mau grow up, gue nggak mau berkomitmen ya ya lu nggak bakal bisa punya relationship yang long lasting Iya betul. karena pada akhirnya lu bakal mencapai kejenuhan dan kalau lu nggak punya komitmen, lu nggak punya respect, lu nggak punya kesadaran untuk istilah grow up ya lu bakal putus cari yang baru lagi ntar nggak lama putus lagi cari lagi dan gitu-gitu terus aja sampai lu Lama-lama mati. jadi lingkaran setan itu. Heeh. Kamu cuma cari zing gitu. Betul 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 dan that Dan doesn't work. di satu poin di mana kamu sudah selesai cari itu zing, bisa jadi ketika point of no return. Mhm.
Bisa jadi ketika kamu di poin di mana nobody wants you, Tuh, udah tua ya kan. Kecuali lu baik duit. ya itu beda ya. Itu beda cerita apa? Sugar daddy ya kan. Iya, itu beda cerita. Kalau itu mah bukan cari cinta, bukan cari Ya pasangan itu tuh. pun bukan bukan orangnya mau nih orang, tapi orangnya mau duitnya nih orang. Iya. Eh, Nah itu makanya jadi lingkaran setan. Kalau kamu benar-benar mau cari pasangan yang benar-benar pasangan, perlu diingat sing of love itu nggak bertahan lama. Betul. Secara research dia bilang sing in love itu tuh dia antara 6 sampai 18 bulan. Setelah Menarik. itu kamu bisa out of love. Itu aku pernah baca di mana aku lupa. Antara 6 sampai 18 bulan. Makanya ada yang menyarankan kalau misalkan kamu mau menikah sama orang ini, at least melewati 6 bulan itulah. 6 bulan pun aku rasa terlalu cepat sih. Nah, minimal requirement-nya 12 bulan Hmm. sampai ke 25 bulan. Itu aku pernah baca di mana gitu. Hmm. Katanya itu, pokoknya kamu harus at least kalau kamu mau yakin nikah sama orang, at least tunggu dulu 12 sampai 25 bulan. Dan for me ya personally ya ini mungkin berlawanan dengan orang-orang atau ya punya opini masing-masing lah ya. Tapi for me em, better nggak usah nikah dulu deh kalau lu belum istilahnya travel together, lu nggak tahu kebiasaan dia hidup sehari-hari kayak gimana, lu nggak tahu cara dia ngatur duit gimana, cara dia kerja gimana, kalau dia lagi emosi seperti apa, kalau dia lagi ketemu masalah gede seperti apa, bla bla bla. Kalau lu belum melewati hal-hal seperti itu, mendingan nggak usah. Karena kalau itu terjadi seketika setelah lu nikah dan ternyata lu nggak cocok banget, Repot, repot. repot, repot. That's why menurut gue terlalu naif sih ketika orang-orang kayak ngomong, ya semuanya setelah nikah dong. Itu menurut gue terlalu naif. You have to see the person. Betul. To Lu see the harus tahu person. kebiasaannya. Lu harus tahu sifat-sifat yang istilahnya raw-nya ya. Sifat mentahnya yang unfiltered. Lu harus tahu itu kebiasaannya, bla bla bla. Tapi kadang ada orang yang dia bisa punya defense sekuat itu. Maksudnya? Kita ngomong soal raw kebiasaan segala macam kan, tapi ada masing-masing orang yang dia punya defense. Ketika aku Defense. pacaran sama kamu, aku akan melakukan hal ini untuk mengseduce kamu. Sampai kita nikah, benar-benar nikah, aku baru akan lost defenseku itu semua. Ah, betul, betul, betul. Dan ya itu kita nggak bisa hindari sih. Gak bisa Di dihindarin. luar kontrol kita. Mm-mm. Tapi yang Dan jelas selama kita dalam berhubungan, banyakin ngobrol sih, banyakin komunikasi sih. dan balik lagi, makanya semuanya balik lagi adalah ke yang kamu bilang, respect. Ya, betul. Banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau aku respect kamu, kamu respect aku, kita nggak mungkin ada yang kita palsu-palsuin, kita tutup-tutupin, ya kan? Hmm. Semua pasti kita buka. Kenapa? Karena kita sama-sama mau hubungan yang lancar, yang Sehat. bisa saling mengerti, ya kan? Makanya approach-ku sekarang kalau misalkan deketin cewek gitu ya, aku akan buka. This is me. Gitu. Ya, Mhm, either you want it, you take it, or not. Gitu. gitu. Kamu accuse me to being fake, ya it's your mind gitu loh. Itu ya pikiranmu sendiri. Approach kayak aku Mhm, buka aja. Ya ini aku gini. Gitu kan. Emang gini pemikiranku. I'm trying to be, apa ya, mungkin aku tidak bisa bilang ini benar-benar 100% accurate ya. mhm. Tapi I'm trying to be as genuine as possible. Iya, itu yang seharusnya. Karena, sorry, Mhm, aku cari pasangan, bukan cari FWB. maksudnya? Aku cari pasangan, bukan cari orang Heeh. yang bisa dimain-mainin gitu loh. Hmm, Ya kan? oke. Jadi, Mhm, aku akan coba buka as genuine as possible. Walaupun aku tidak make sure ini 100% akurat ya. Supaya gini loh, kalau misalkan aku begini, kamu mau nggak? Gitu loh. Karena kalau misalkan aku try to fake, fake, fake ini semua, cuma demi dapetin kamu, menurutku itu bukan cari pasangan. Sorry, masih labil. Kita cari pasangan yang bisa long lasting, yang bisa saling support. Itu betul. approachku sekarang.
ketika kamu nggak ya kamu malsu-malsuin itu semua ya pada akhirnya kamu yang rugi juga toh, buang-buang waktu, pada akhirnya Betul, nggak cocok ya kan. betul. Heeh. Karena sudah bukan waktu main-main lagi for me ya. Sudah Mm-mm. bukan waktu main-main lagi. Dan even menurutku ya, kalau emang itu orang berkomitmen, punya respect, yang kedua Hmm. adalah ini, kalau misal kita punya kebiasaan, aku punya kebiasaan buruk, kamu punya kebiasaan buruk yang aku nggak suka, atau mungkin attitude yang kita saling nggak suka, kita komunikasiin itu. Ya, betul. Bukannya ninggalin, bukannya istilahnya langsung nyala-nyalahin, nggak, kita komunikasiin Enggak, itu. enggak, 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 enggak. Dan balik lagi ke respectnya, balik lagi, kalau aku udah komunikasiin ke kamu, kamu akan coba berubah kalau memang itu hal yang benar. Dan vice Betul, versa. betul, betul. Simple things lah, simple things lah. Ya, Kadang-kadang mulai dari sesuatu yang simple. betul. Misalkan kayak, Beb, aku nggak suka cara kamu jawab tadi deh. Ini kayaknya kok terlalu kasar ya. Tolong jawabnya lebih soft sedikit. Oh, oke. Kasarnya di mana ya? Oh, di yang ini. Oh, ya mungkin lain kali aku akan coba lebih baik lagi gitu kan. Mhm. Kalau salah ya tolong diingetin lagi. Gitu. Iya, ya karena kita kalau udah kebiasaan seperti itu kan nggak mungkin bisa langsung berubah permanen. Pasti, pasti. Tapi kan kita coba adjust. Kita berusaha. Hmm. Dan mereka pun juga istilahnya memberikan space untuk memaklumi kalau kita ngulangin lagi secara tidak sengaja. Ya, Dan betul. mengingatkan lagi. Mengingatkan lagi. Karena kebiasaan tahunan nggak bisa rubah dalam satu malam kan. Betul, betul. That's why memang Maksud- love and relationship itu takes a lot of effort sih. Lu harus bertanggung jawab, lu harus istilahnya bekerja keras untuk relationship itu. Kayak kerja kantor lah jatuhnya. Banyak tanggung To, jawabnya. to be honest sih ya, tapi ada satu hal baik adalah ketika kamu punya love and relationship yang sehat gitu ya, itu kamu bisa ngelihat flaws yang kamu nggak selama ini lihat dan akan Betul, di point out dan justru itu membuat kamu akan semakin jadi orang yang lebih berkembang lagi dan lebih baik. betul, betul. Memang kayak kerja kantor karena kita tanda kutip kan harus punya satu job lagi gitu ya. Mhm, Ya, dan jobnya ini tidak selalu mulus dan menyenangkan gitu. mhm, Tapi untuk punya satu yang healthy relationship itu akan membuat membuat ya long term investment lah, long mhm. term investment. Kamu sama orang ini bisa nggak kamu berkembang? Kamu sama orang ini lihat sisi-sisi baiknya dia nggak? Gitu. Mungkin seperti yang Coffee bilang di podcast yang kemarin yang soal arogansi kan. Mhm, Kan Coffee tone down kan gara-gara pasangannya Coffee kan. mhm. Nah itu kan sesuatu yang bagus. Ya. Good Ya kan? impact for me gitu kan. Betul, betul. Betul. Nah menurut Coffee sendiri, Coffee dengan pasangan yang sekarang, apa yang membuat Coffee itu merasa, oh ini relationship sangat-sangat powerful. Mungkin ada beberapa aspek ya. Yang pertama, Hmm. yang pastinya satu, secara kebaikan. Dia itu orang yang sangat baik. Jadi istilahnya ya salah satunya adalah aku harus menurunkan arogansi, ya kan. Dan Ya betul. dengan istilah pacaran sama dia, aku belajar berbagi. Dari yang dulunya aku bisa dibilang agak hitungan lah ya. Nggak Hmm. mau seenak-enaknya berbagi. Sekarang bisa dibilang monthly expense aku sekian puluh persen itu cuma buat berbagi, bukan buat diri aku sendiri. Boleh sih nanti Heeh. saya ke Jakarta bagi-bagi. Anda bukan orang yang membutuhkan, Bang. Butuh bang, butuh. Nggak butuh cinta, Bang mah. Aduh, fail Ya, attempt. jadi untuk sifat-sifat yang baik seperti itu dan dia juga yang nge-push aku untuk lebih bekerja keras, gitu loh. Hmm. Untuk lebih bekerja keras, lebih accelerate gitulah our financial. Nah, that leads to the second point di mana aku pun ngerasa dengan aku sama dia secara financially kita jadi much more powerful daripada kalau kita masing-masing sendiri-sendiri. I see. Istilahnya kita mengejar, oke kita pengen maunya ini, rumah segini, mobil segini, kita pengen budget-budget untuk jalan-jalan, bla 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 segini segini. Itu lebih mudah tercapai dibanding kalau aku sendiri atau dia sendiri gitu loh. Hmm. Ketika kamu bisa, em, mungkin bisa dibilang aku manage financial better, tapi dia ngasilin duit better Hmm. secara bekerja keras gitu ya.
something like that gitu loh. Itu jadi kayak dynamic duo gitu gak sih? Betul, yang aku suka dari dia adalah seperti itu. Jadi memberikan dua major positive impact ya, bisa dibilang. Secara sifat Dan dan secara financial. dan langka loh dapat pasangan yang kayak gitu loh. Langka sekali, langka Lucky sekali. dia. Ya, Ya, makanya kan kalau misalkan orang-orang bilang di balik cowok yang powerful dia punya cewek yang suportif. betul, betul, betul. Apa di depan cowok yang di belakang cowok yang hebat dia punya cewek yang hebat gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Betul, itu make sense sih. Itu sangat-sangat setuju. You can make it, you can break it. Iya, Banyak kejadian-kejadian juga yang dia cowoknya sudah cukup powerful gitu, tapi karena dia ketemu pasangan yang salah, berantakan. betul. Hmm. Karena aku Iya. juga punya punya pengalaman pribadi juga dengan orang yang Mhm, aku kenal mhm. juga seperti itu. Mungkin kalau ini nggak usah tak ceritain karena ini lebih sensitif, tapi ya Heeh. ada beberapa contoh lah. Hancur gara-gara ceweknya. Ya istilahnya boros gitu ya. Lebih parah dari itu. Kenapa tuh? Lebih parah sekali. Jangan-jangan kita jangan Oh bahas jangan ini terlalu diceritakan. sensitif. Oke oke. Terlalu sensitif kalau yang ini. Bukan bukan saya pribadi ya, tapi saya kenal sama orang Mhm. gitu. I see. Ada. Nah, begitu itu kalau kalau aku lihat dari pasangan respect dan segala macam. Mungkin Kak Filbert ada pemikiran-pemikiran apa? Sebenarnya aku pun juga beberapa kali em, advice temen ya, Hmm. istilahnya ya aku nggak bilang kayak oke lu harus putus atau nggak sama sekali. Justru even kalau misal pasangannya bermasalah, gue lebih mau ya udah lu komunikasiin itu, lu build together istilahnya, lu build on Hmm. that together, lu improve sama-sama. Tapi yang gue selalu tekankan untuk teman-teman terdekat gue adalah kalau memang lu sama cewek lu pandangan finansialnya berbeda jauh, better nggak usah deh bro. Kenapa? Karena to be frankly ya, Hmm. semua masalah dalam keluarga, gue yakin 100% akarnya pasti duit. Pasti. Nggak ada yang lain. Pasti. Tapi nggak semua gitu juga nggak sih, bro? Cheating. Itu bukan Cheating, duit, ya bukan duit, tapi terkadang duit. terkadang. Terkadang. Tapi nggak semua duit, bro. Semuanya correlated. Bisa aja, ya kan? Bisa aja nih orang nggak ada duit. Ya udah, lu cheating sama yang lebih kaya. Itu Atau bisa, nih orang banyak duit, tapi nggak ada waktu. Ya bisa, cheating sama yang punya waktu. bisa. Either way, kita hidup apa istilahnya seputar duit lah. Dan ya most, ya bener sih, nggak semua, tapi most of the time, Hmm. masalah-masalah yang ada di hidup lu, di keluarga lu, di relationship lu, itu pasti ada hubungan sama duit. Hmm. Jadi, kalau memang istilahnya nih cewek boros, atau nih cewek punya pandangan masih terlalu terbelakang soal duit, atau ya apapun itu soal duit, nggak sejalan, dan nggak bisa sejalan, lu udah berusaha semaksimal lu, tetap nggak bisa sejalan, itu bukan jodoh lu, menurut gue. Hmm. Kalau lu mau paksain itu jodoh lu, lu nikah, lu sama-sama, well, good luck. Karena most probably hidup lu bakal jatuh di satu titik. Karena nggak sejalan financial. Menurut gue sih gitu. Elunya bisa kaya istilahnya, tapi cewek lu drop you down, take you down. Akhirnya lu nggak kaya-kaya. Pada akhirnya lu yang capek sendiri. Termasuk termasuk cewek yang punya ambisi. Kita nggak Betul, cuma dibalik. bilang soal cowok, dibalik Ah, juga bisa. dibalik. Hmm. Ceweknya pengen kaya, cowoknya males-malesan. Udah, Ya, itu lebih parah. Itu lebih parah. nggak bisa saling imbangin jadi ya. Ah, ah. That's why ideally speaking ya, ideally speaking, Hmm. makanya kita harus menjadi cowok yang bertanggung jawab, kita bekerja keras, tapi butuh bekerja pintar juga pastinya ya. Ya pasti. Kita harus punya mental, kita providing. Tapi di satu sisi, kita harus provide cewek yang bervalue. Jangan Betul, mau lu jadi orang bego yang provide cewek yang ongkang-ongkang kaki doang nggak bisa kerja. betul. Pada akhirnya lu punya anak sama dia pun, lu mati, amit-amit, anak lu mampus, nggak ada yang biayain. Investasi bodong. Betul. Investasi That's why bodong. dua-duanya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin masih make sense satu income doang. Zaman sekarang no.
Dua-duanya itu Susah. harus powerful. Dua-duanya harus Apalagi kamu tinggal di kota besar, banyak demand. banyak kebutuhan, ya kan? Harga udah Sangat mahal, ya betul. betul. Jadi Aku setuju. cowoknya harus bertanggung jawab dan bekerja keras, ceweknya pun harus independen menurut gua. Tapi pada Betul. akhirnya cowoknya harus berusaha semaksimal mungkin biar ceweknya ini nggak perlu kerja lagi. Makanya aku punya satu konsep begini dari dulu sampai sekarang ya. Aku mau kerja keras sekaya itu, ya. Tapi aku selalu bilang sama cewek gini, aku cari orang yang bisa kerja juga. Mhm, Pun nanti kita nikah, kamu juga tak suruh kerja. mhm. Kerja di sini bukan berarti kamu yang kayak harus kerja rodi pagi sampai malam, ya. Yang bekerja karena survival mode, yang bekerja karena kalau aku nggak kerja, besok keluarga aku nggak bisa makan. No. Tapi aku mau kamu kerja, ya terserah kamu buka kafe ya silahkan. Kamu mau apa? Mau kerja di kantor ikut orang ya silahkan. Hmm, Kamu mau bantu aku juga boleh, itu kan juga kerja kan? betul. Bantu aku ngurusin ini itu juga boleh. Nah, kenapa aku mau kamu kerja nggak cuma di rumah, toh? Satu, anak punya figur. Ya, betul. Mama papamu kerja loh. Mamamu mungkin kerjanya lebih santai daripada papa karena kamu masih ngurusin kamu gitu ya. Tapi dia tetap berusaha. Ya, mamamu udah males-malesan. Betul. Apalagi nih kamu punya anak cewek. Kamu punya Mhm. anak cewek, lihat punya role model mama yang strong. Males-malesan. Oh, Eh, strong. ya, lihat model mama yang strong, yang bisa ini itu, Dia bakal jadi seperti itu juga. dia akan jadi seperti itu juga kan kan orang bilang anak itu belajar dari mencontoh. Betul. Bukan dari dengar kata-kata. Ya, nah satu itu, kedua biar nggak goblok. Betul, setuju banget. Kamu setiap hari cuma jalan-jalan, jajan-jajan, itu otak apa nggak tumpul sih? Ngegosip ya kan. Iya itu brain rot bos. Ntar jadi sad boy velocity. Jadi Setuju. konsepnya adalah aku punya duit, aku kasih kamu ini duit. Ya nek kamu bisnis sendiri dan kamu ternyata bisnismu lebih gede dari aku ya it's a good thing kan itu ya. Betul. It's a good Itu thing. malah sebuah kebanggaan. Itu sebuah kebanggaan. Tapi bukan berarti aku tidak provide. Jadi basic needs di rumah itu udah cukup. Dan kamu Mhm. kerja itu karena kamu biar nggak goblok, bukan karena kita harus survive, paham kan? Mhm, betul. Ya again pada akhirnya kan kita butuh kebutuhan itu tuh nggak banyak. Balik lagi ke poin awal. Jadi sisa-sisa duit yang kita hasilkan terus-menerus ya jatuh-jatuhnya juga ke mereka juga gitu kan. Ke family, semuanya ke Betul, family. ke family. Kita, Betul. kita cowok mentalnya apa sih? Kita cowok mentalnya pokoknya punya family yang baik, anak hidup tercukupi, istri Betul. hidup happy gitu ya. Betul. Kalian kalian kalau mau butuh apa ya kita bisa kasih. Kalian kalau sakit dan nggak usah mikirin duit. Kalian Mhm, kalau mau beli makanan ya tinggal minta gitu loh. betul. Tapi nggak jadi tempe. Betul. Istilahnya kayak bos gue, bos di Hmm, restoran di Taiwan. hmm. Itu sebenarnya contoh yang sangat baik sih menurut gue. Kenapa? Kenapa? Karena mereka udah tua sih ya, hitungannya kayak udah umur retiree ya, udah Hmm, pensiunan. Tapi mereka masih kerja tiap hari dan kerjanya di sini udah bukan soal duit lagi. Itu suami istri loh ya. Jadi istri pun kerja sama-sama suami itu keren banget. Jadi istilahnya kerja bukan buat nyari duit karena gue tahu flow keuangan mereka. Bisa hmm, dibilang profit super kecil atau kadang malah rugi. hmm. Tapi mereka bertahan. Kenapa? Karena mereka udah nggak butuh duit di titik itu. Mereka itu orang kaya. Tapi mereka kerja buat hobi. Ya, sama kayak mamahku tuh, be honest. Hmm, Sebenarnya mama sama papaku kalau misalkan mereka mau santai juga bisa gitu loh. bisa betul. Udah bisa mereka paling tinggal apa namanya suruh suruh guru-guru lain segala macam gitu kan Hmm, buat betul. kasih kelas segala macam. Tapi mamaku nggak mau dan mereka sampai sekarang masih berusaha ngembangin terus. Dan itu berpengaruh karena otaknya jalan terus biar nggak bego yang kayak kamu bilang. Iya, karena mamaku dia tipikal yang gini. Aku bawa suruh nggak kerja lama tuh Nggak bisa, betul. nggak bisa Betul orang tuh, mamaku juga. juga kan. Heeh. Nah itu Jadi kayak kayak istilahnya
kita kita pengen mendorong mereka pensiun, enjoy life ya, tapi mereka nggak bisa juga karena itu bagian dari hidup mereka gitu kan. Iya, nggak bisa. Karena mereka ngerasa, kalau mamaku sendiri ngerasa kayak, ini les-lesan. Aku build dari awal, dari zaman nggak ada. Sampai segede sekarang. Ya, ini jantung dan jiwaku gitu loh. Betul, Nggak bisa aku tinggal. Gitu. betul, It's not betul. about the money anymore. It's about, aku punya anak kedua gitu loh. Hmm, Gitu. Aku punya anak kedua yang harus tak kembangin nih. Gitu. hmm, hmm. Makanya sampai sekarang pun mereka masih mau berkembang. Nggak bisa That's it, lebih lagi, gitu. lebih lagi. Gitu. Dan memang Orang mereka, manusia itu kan didorong untuk terus berkembang. iya Kamu soalnya mati gini, ketika kamu udah nggak berkembang lagi. anak sudah nggak perlu minta dari dia, Hmm, ya kan? Rumah sudah ada, ya. Mau makan apa aja bisa, gitu kan. hmm, Nah sekarang kalau misalkan mereka mau retire sampai tua, asuransi juga ada. hmm, Sakit nggak usah pusing-pusing. hmm, Nah, hmm. mereka mau sampai tua mau ngapain, ya kan? Ya, toh udah ada passive income. Iya udah santai gitu loh. Sebenarnya, tapi nggak mau. Nggak mau retire. Mereka malah justru cari kesempatan lagi sampai ini sebelum podcast ya. Tadi aku ngomong sama sama Covilbert kan. Hmm, Ya hmm, mungkin cancel podcast dulu gitu ya, karena mau hmm, ngurusin bisnis gitu ya. hmm. Itu urusannya urusannya kerjaan sama papaku itu. Oh, Ya, sama papaku kayak kayak dia pun masih mikir muter otak gitu loh. hmm, hmm. Nah begitu jadi ya tadi kita bahas sampai mana sih kok sampai sini? Sampai mana ya? Oh, ya memang pada akhirnya kita akan berusaha lah. Heeh. Heeh. Nggak bisa yang Ya, cuma diam-diam toh apa males-malesan. Ya bukan karena bukan karena duit, karena kita butuh tidak goblok gitu loh. mm-mm, betul 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 makanya kita ya baik lagi cari pasangan harus of value sih. Seseorang yang Mm-mm. bisa menghasilkan value yang memang sudah bervalue, sudah dewasa. Terus ya udah kita memang tujuannya adalah untuk saling menemani sampai pada akhirnya gitu kan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya gini, kita ngomong soal high value men, high value woman, ya. Hmm, Apa yang membuat orang bisa punya kepedean sampai dia bisa bilang kayak, oh, I'm a high value man, I'm a high value woman. Kriteria apa? Dan bagaimana? Kadang kita ngomong high value man, high value woman, bukan bener-bener high value man, high value woman, tapi hanya sekedar delusi, hmm. ya kan? Nah, menurut kriteria Koh Wilbert sendiri, apa itu high value man, apa itu high value woman? Kalau menurutku sendiri, you don't have to categorize anything. Karena buat aku ya, ketika kamu punya kesadaran, oke, gua harus terus bertumbuh, gua harus terus belajar, gua harus terus punya goals dan lain-lain ya. Istilahnya ya kamu pengen bertumbuh setiap harinya, improve setiap harinya, berusaha. That's it. Kamu nggak perlu mikir, gua udah high value belum ya? No. Yang penting lu harus terus berusaha, lu harus be better than you are yesterday gitu loh. Hmm, That's it. Menurut aku sih gitu. hmm, Dan ketika mungkin satu titik yang buat aku, oke, lu udah mencapai checkpoint di mana, oke, I'm good enough with my life. Tapi lu tetap harus kerja terus ya, improve terus ya. Tapi lu oh mencapai terus. titik ini adalah di mana kayak, oke, lu bisa provide keluarga lu sepenuhnya dari lu gitu loh. Dan em, mungkin target gua dan cita-cita gua adalah di mana ketika pasangan gua ini udah nggak perlu kerja sama sekali semua duit dari gua dan gua bahkan bisa istilahnya kasih dia modalin dia duit, oh lu pengen usaha apa rugi pun nggak apa-apa yang kayak lu bilang tadi Von, Ya itu, rugi betul. pun nggak apa-apa, tapi ya pada akhirnya kan dia pun nggak mau rugi, dia bakal terus memutar otak untuk biar jadi untung ya kan, tapi gue Hmm. bisa modalin itu sambil modalin hidup ke apa keluarga istilahnya ya semuanya di provide gitu, itu mungkin titik tertinggi goal terdekat gua juga itu. Goal kita sama, bro. Hmm. Gue juga gitu. Gue akan berusaha semaksimal mungkin supaya keluargaku tidak kelaparan dan kalian tuh bekerja atau kalian mau bikin bis kok kalian. Berarti cewek gue banyak ya. Tahu kau. Tahu kau, kamu gitu kan, kamu lebih spesifik lah, istriku kan gitu. Nah, istriku
bekerja bukan karena mereka harus kok istilahnya Mereka lagi istriku bekerja bukan karena kamu harus survive demi keluarga kita, tapi karena hobi ini sebuah hobi dan kesenangan. Pak, dan kesenangan. Kita enjoy kerja gitu, Mhm, daripada nganggur-nganggur gitu. betul. Kamu mau jadi apa? Mau jadi balerina profesional silakan. Silahkan ambil kelas ya kan. Ambil kelas balet. Eh, Betul, betul. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pegulat profesional. Silahkan. Belajar Kau sama gulat Ronda sama aku Rousey. tiap hari. Oh, iya. Waduh, konteksnya beda bang. Konteksnya beda Konteksnya itu. beda. Konteksnya beda. Iya, jadi menurut aku kita nggak perlu ngedefine kayak gue udah high value belum ya. No. Yang penting kita berusaha untuk improve tiap harinya. Ya, improve tiap hari itu yang paling penting. Dan at Kita least punya kesadaran untuk menjadi lebih baik. starting point masing-masing orang beda. Starting point masing-masing orang beda. Tapi kalau ketika orang sudah berhenti untuk berjuang dan sudah berhenti untuk berkembang, itu di saat dimana value-mu hilang. Betul, betul. Dan itu yang kamu pantang menyerah, itu yang define kamu as a high value man atau high value woman itu di pandanganku seperti itu. Betul, Bukan posisimu sekarang di mana, tapi mentalmu terhadap perkembangan itu seperti apa. betul. Setuju. Jadi mungkin sedikit konklusi ya, mungkin ya, Bang Wilbert. Mungkin konklusi sedikit kok. Pertanyaannya balik lagi kok. Is love overrated For me still no. for mysterious? Udah, kita agree to disagree lah ya. Agree to disagree. Agree to disagree. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcastnya di Cool, pagi cool. hari yang cerah ini, kayak gitu. Ya, betul. Ya, Semoga Ko Jevon bisa menemukan jalan dalam percintaannya. terima kasih. Semoga kau Filbert bisa langgeng sampai tua, sampai punya cucu, punya anak. Amin. Amin. Nah, ini juga episode ini tribute untuk penonton kita ya. Yang Jadi kamu sudah harus nonton Kendrick. Kendrick kamu harus nonton Kendrick ya. awal Ini sampai akhir. awal sampai akhir udah tak bikinin podcast khusus request romance kok. Romance kok gas. Mintanya ke orang yang Nih, tepat, Ko Jevon. Jepon Jepon apa? Sad Jepon apa? boy. Sad Sad Boy boy Velocity. Velocity. Ya, mungkin buat teman-teman ya yang nonton, yang merasa ini berguna, boleh subscribe, boleh like, boleh share, kasih lonceng notifikasi ya. Terus bisa Betul. tulis-tulis apa? Komen-komen kalau misalnya ada yang ingin diutarakan pendapat atau ingin Hmm. request yang lainnya. Bebas, feel free. Hmm. Atau mungkin yang sekarang lagi galau, nggak dapat Mm. dapat pasangan, nanti kita ambil bareng lah. Ya, kalau yang cewek bisa coba kenalan sama Ko Jevon, masih single. Kalau yang cowok, Kenal sama Ko Jevon juga, masih single juga. waduh kacau, 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 Ko Jevon menerima apapun. kacau, kacau, kacau. Ya paling itu kesimpulan dari kita, tapi tolong komennya yang sopan ya. Kalau ada yang disagree juga komennya tolong yang sopan. Kita di sini sharing pendapat, bukan Betul, bukan memaksakan pendapat. Ya ini pendapat betul, kita, betul, pendapat betul. boleh beda. Ya, kita saling Tidak ada yang sharing-sharing salah. aja dulu. Tidak ada yang salah. Yang ada hanyalah ya nggak ada. Ya Yang udah, namanya mungkin absen. gitu dulu. Nggak usah diselesain. Ya udah, selamat pagi kok. Selamat lanjutin Siap, aktivitas. selamat pagi Ko. Terima kasih banyak obrolan hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Ko Filbert. Sampai jumpa. Ya, Selamat bye. pagi. Selamat pagi.